Bahkan Bante pernah bawa satu biku, dia yang dari Bodhgaya. Pernah saya bawa satu biku, memang teman dekat ya. Jadi dia memang yang pegang kunci pohon Bodhi itu dia. Oh ya. Jadi ketika dia datang di Borobudur, dia kaget. Dia bilang, ini yang kasih bersih candi, maksudnya maaf, ya maksudnya pakai jilbab gitu. Yang lagi kasih bersih lumut begitu. Dia kaget. Dia bilang, kok bisa ya? Maksudnya orang agama lain itu malah rawat candi kita. Nah jadi di tempat lain kan mungkin nggak ada yang seperti itu. Tetapi di Borobudur, ya mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Dan tadi cerita itu luar biasa. Mereka heran orang yang beragama lain ikut merawat candi. Itulah kekayaan negara Pancasila. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya paling. Saya kira ini siang yang luar biasa. Kita berkesempatan berjumpa dengan Bante Dhammakudo. Kita mau tanya-tanya nih Bante. Saya banyak dengar dari luar. Bante adalah biku yang peduli terhadap COVID-19 ini. Bahkan saya mendapat informasi sejak 2019 Maret Bante sudah mulai melakukan penyuluhan kepada teman-teman warga seluruh Indonesia. Nah, saya pikir ini kesempatan yang perlu diketahui dan Bante bisa menceritakan. Karena ini kita udah distant, mungkin kita boleh ya buka. Silakan nanti ceritakan kegiatan Bante tentang bahaya COVID dan apa kegiatan Bante. Ya, jadi memang selama pandemi ya kita bilang dari Januari ya kita sudah baca berita dari China, kemudian mulai agak heboh di Indonesia Maret, dan dari kami di sini memang dari tanggal 15 Maret tahun 2020 ya 2020 kita sudah terakhir itu kebaktian tatap muka. Jadi terakhir tanggal 15, setelah itu sampai hari ini nggak ada. Dan untuk mengisi waktu, karena kita melihat di awal-awal kan setelah tanggal 15 Maret itu memang pandemi mulai meningkat. Sedangkan di Indonesia waktu itu peralatan kesehatan ya waktu itu memang nggak ada. Ya, waktu itu kan memang sampai masker 400.000, 500.000 mahal kan. Nah, jadi waktu itu kami inisiatif dengan umat-umat di sini. Nah, kami bikinlah sanitizer. Pertama yang punya inisiatif ya hanya kita berdua, hanya Bante dan Willy yang tadi. Dan kemudian umat-umat yang lain membantu. Nah, jadi sampai sekitar mungkin 8 orang untuk yang mengerjakan ini. Dan kita bisa kumpulkan itu sampai sekitar 6.000 liter hand sanitizer ya. Jadi di masa awal-awal di sekitar kira-kira awal April itu kita sudah mulai bikin dan kita sudah distribusi. Jadi kita distribusi ke yang penting-penting dulu seperti rumah sakit. Nah memang Banda sempat ke RSPI yang di Sunter, kemudian di Saroso ya. Dan juga kita juga sempat antar beberapa puskesmas yang kecil, wihara-wihara, kemudian polsek. Karena waktu itu kenapa masih wihara, masih sekolah? Karena kita pikirkan waktu itu belum ada PSBB. Jadi saat itu nggak ada PSBB, cuma kita pikir untuk biar orang kembali ke wihara, kembali ke sekolah, nah punya rasa aman. Jadi mau aman belajar, aman ibadah. Nah sehingga ya itulah kita punya tujuan ya. Waktu membantu itu awal-awal. Itu menurut saya luar biasa karena awalnya masih banyak orang yang menganggap ini nggak bahaya gitu, masih santai-santai, tapi Bante sudah melakukan gerakannya, memberikan penyadarannya. Betul, karena kan kita gimana ya namanya, kita sudah tahu sebenarnya ya itu kan agak bahaya dan memang
belum ada obat waktu itu ya, belum ada vaksin, dan Hmm. ya semua masih terbatas. Jadi ya kita usahakan biar apa ya, maksudnya cepat teratasi. Jadi sebelum dia jadi pandemi yang besar di mana-mana kan, kalau kita langsung istilahnya di stop, nah itu kan lebih aman daripada kita ada sudah membanyak seperti hari ini kan, agak susah sudah kan. Waktu itu cuman 2-3 kasus waktu awal-awal kan, nggak banyak. Jadi gitu sih. Nah, mungkin saya juga dan semua pemirsa ini kan perlu tahu juga nih Bante. Kegiatan keseharian Bante ini apa? Oh iya. Jadi setelah proses apa ya, kita pembuatan sanitizer, dan memang kita waktu itu sudah apa ya, komitmen bahwa kebaktian nggak akan ada sampai ada obat. Nah jadi dari detik itu tanggal 26 Maret kita bikin kebaktian online. Ya jadi kebaktian kita online ya seperti ini. Jadi setiap hari, malam dan pagi. Jadi kita sebenarnya hanya memindahkan apa ya, kita punya kebaktian yang setiap hari kita lakukan rutin. Nah kita cuma pindahkan wihara ini ke laptop. Jadi kita online kan seperti itu. Jadi sampai hari ini pun yang datang di sini nggak pernah ada, maksudnya umat yang datang untuk ibadah minggu, kebaktian minggu itu nggak ada. Bahkan pemimpin kebaktian dan penceramah dari rumah, jadi pakai Zoom. Ya jadi nggak ada, kecuali upacara tertentu, ya itu harus ada beberapa biku yang datang. Nah itu kita adakan, tapi mungkin ya setahun cuman ya 8 kali ya acara besar. Seperti kemarin Mangga Puja, nah itu bikunya datang. Tapi kalau kebaktian minggu itu sama sekali nggak ada datang lagi. Ya, jadi apa, anak-anak sekolah minggu juga sama, mereka belajar dari rumah sejak April. Jadi waktu itu Zoom itu mungkin belum banyak yang pakai, kita sudah ada. Jadi biar untuk mengakomodasi, jadi biar apa ya, karena di zaman begini kan umat itu tingkat stres lebih banyak, tingkat bosan lebih banyak. Jadi dengan adanya agama, nah dia dapat apa ya, sesuatu yang bikin tenang hati. Nah sehingga dia bisa hidupnya damai lah di rumah. Harapannya sih itu. Nah, itu banyak yang nggak tahu, termasuk saya. Tiba-tiba saya kaget tatkala Menteri Agama itu mengumumkan dia mendukung, dia menginginkan Candi Borobudur sebagai, bukan hanya sebagai monumen tujuan wisata, tetapi menjadi tempat ibadah buat umat Buddha, bahkan sedunia. Tiba-tiba saya, loh, ini ada Bante bikin acara ritual dari Candi Borobudur. Itu saya rasa itu menyambut betul apa yang Pak Menteri mau, dan Pak Gubernur Jawa Tengah memberikan dukungan. Tiba-tiba Bante bikin kegiatan di sana persembayangan gitu. Nah saya kira ini kan pikiran-pikiran ini yang kita juga mau tahu. Apa yang menyebabkan Bante berinisiatif seperti itu? Jadi waktu itu karena apa ya, Bante pribadi dan umat-umat dari Indonesia, kita tahun ini ya, tahun kemarin 2019 kita memang ada punya cita-cita. Pertama kali kita pengen punya wihara di Bodh Gaya di India, dan akhirnya 2020 terwujud. Jadi karena 2020 terwujud, kemudian yang dari India itu ada namanya Asosiasi Buddhist Tour Operator. Nah di sini melalui Pak Hansen, nah beliau itu bilang bahwa kita sama-sama memperkuat kerjasama. Jadi antara kita orang Indonesia dan mereka-mereka yang di India, di IBDO ini sekitar mungkin 15 negara. Dan kita sama-sama mengembangkan potensi wisata religi. Jadi bagaimana kalau kita ke India, kita beribadah, nah dengan harapan yang sama, kita juga mengajak orang-orang yang dari luar ini untuk perkenalkan Indonesia kita. Nah jadi ini kita sudah mulai rapat sejak Agustus tahun 2020 ya. Kita sudah conference dengan mereka yang di India. Kemudian 31 Desember 2020
Nah, jadi atas prakarsa dari ABDO juga, nah kita kemudian bikin conference tentang potensi wisata religi yang ada di Indonesia. Nah, memang pada saat itu kita juga melihat bukan hanya Borobudurnya, tetapi semuanya, misalnya kayak makam Wali Songo, kemudian ya tempat seperti Gua Maria. Nah, ini semua kita ambil, dan memang dari Buddhism kita perkenalkan adalah Borobudur. Jadi tanggal itu kita ingat 31 Desember 2020, hari terakhir di tahun 2020. Dan kemudian ya mungkin ya akan membaik ya. Jadi doa kita, harapan kita itu didengar ya. Jadi istilahnya Nyambung. Jadi ada suatu kondisi di mana Pak Menteri ya yang baru, Pak Yakut, nah pada akhirnya beliau mengutarakan bahwa ya kalau bisa memang Borobudur ini menjadi salah satu tempat ibadah umat Buddha dunia. Nah, ini yang beliau pernah masukin di statement seperti itu kan. Dan kemudian dari kami menyambut itu sangat baik ya, karena memang harapan kami itu dengan kita memperkenalkan Borobudur ini, itu bukan hanya umat Buddha yang untung. Justru kalau kita pikir umat Buddha itu di daerah Borobudur kan nggak banyak. Ya, jadi dengan cara ini Bante rasa kita bisa membawa umat atau persiaran dari luar ke Indonesia, dan tentunya ya devisa pasti bertambah, dan perekonomian masyarakat di sekitar Candi Borobudur ini, Magelang kan itu bisa naik. Karena Bante kasih contoh, selama 4 tahun terakhir saya setiap tahun 5 kali ke India. Ya, 5 kali ke India untuk apa? Kita untuk memperkenalkan ya tempat suci agama Buddha di sana. Jadi kita Bante bawa umat dari Indonesia, kemudian kita bawa ke India. Nah, di sana Bante tahu sejarahnya, ya kan? Jadi ini walaupun hanya batu begitu, ya kita tahu. Nah, sedangkan Borobudur sendiri itu lebih mewah daripada yang tadi, lebih bagus maksudnya ya kan? Dan kenapa kita nggak promosikan itu? Dan lagian ini kan adalah warisan dari kayak kita punya nenek moyang sendiri, Nusantara. Nah, jadi sangat sayang kalau kita nggak perkenalkan ini di ajang internasional sebenarnya. Nah, sehingga ketika Pak Menteri bilang ini, ya kami langsung ya senang sekali, dan kita melalui prakarsa yang kembali Pak Hansen itu kita bikin gebrakan lah istilahnya. Beliau yang punya effort yang banyak untuk mengumpulkan banyak orang, dan ada kita ritual di sana secara simbolis ya. Ya, jadi itu ini yang sangat kita bahagia gitu. Waduh, itu sih cocok nih. Kayaknya ya secara nggak terduga rupanya keinginan dari Bante dan Pak Hansen itu nyambung sama statement Pak Menteri dan didukung oleh Gubernur Jawa Tengah. Nah, dengan kegiatan ritual kemarin yang pertama, nah ini kan sebentar lagi mau Waisak nih, bulan Mei. Nah, kira-kira apa tuh Bante cita-citanya tuh kalau bulan Mei Waisak nih? Kalau Waisak sih ya diharapkan ya kita bisa minimal kita usahakan ya kita bisa lah, maksudnya memang umat-umat nggak bisa ke Borobudur langsung, tapi kan zaman sekarang teknologi ya kita bisa membuat kegiatan seperti ini ya, kita bikin kebaktian istilahnya yang singkat, jadi umat-umat ini bisa ikut dari rumah masing-masing. Karena memang pas waktu kami juga melakukan ritual di Borobudur, banyak juga yang positif ya, mereka rasa mereka terharu kapan lagi mereka ke Borobudur dan seterusnya. Jadi harapan-harapan ini sebenarnya dipunya oleh umat, cuma kan karena kondisi ya mereka nggak bisa ke sana. Jadi dengan adanya virtual seperti ini kan dia akan memiliki keyakinannya bisa bertambah kuat lagi seperti itu. Luar biasa. Ya mungkin kita tinggal tunggu, karena pemerintah ini saya melihat dorongannya sangat serius, ditambah umat Buddha juga ini kan kelihatannya antusiasmenya tinggi. Ya. Saya dengar di pertemuan di Departemen Agama antara tokoh-tokoh ini juga nggak ada yang nggak dukung, semuanya mendukung. Ya. Nah, saya pikir
pikir itu tugas Bante lah, karena mau nggak mau ini Candi Borobudur ini tempat ibadah porsinya Bante, bukan kita umat. Kita umat ikut aja Bante sama suhu-suhu bagaimana di paling depan untuk mengatur tata cara. Karena saya juga belum kebayang tuh Bante, candi yang bentuknya kayak gitu, nanti pasang dupanya di mana, pasang lilinnya di mana. Itu saya kira Bante-Bante lah nanti sama pemerintah yang harus memberikan masukan. Nah, kita ini umat awam ini nggak mungkin lah. Di dalam agama Buddha itu kan kita tahu anggota sangha itulah yang berada di depan, karena ini mandala utama umat Buddha. Dan saya juga berkeyakinan masih banyak rahasia-rahasia di balik candi yang umat Buddha banyak belum tahu. Betul. Yang Sebenarnya kita kita butuh memang penelitian itu lanjut ya, yang benar-benar, karena kalau kita lihat relief dan itu memang sangat indah sih dibanding dengan yang ada di India. Ya kalau misalnya secara bangunan jauh lah kita bilang lebih megah ini ya, lebih megah dan lebih terawat, ya, sangat bagus. Perawatannya sangat bagus dan bersih juga bagus. Nah jadi ini juga kita juga mewakili Bante pribadi juga berterima kasih banget sama TWC ya kan, Taman Wisata Candi yang dan juga yang Dirjen Kebudayaan ya, yang Balas Konservasi Borobudur. Nah mereka ini yang benar-benar ya kerja keras ya itu untuk menjaga tempat ini. Bahkan Bante pernah bawa satu biku, dia yang dari Bodhgaya. Pernah saya bawa satu biku, memang teman dekat ya. Jadi dia memang yang pegang kunci pohon Bodhi itu dia. Jadi ketika dia datang di Borobudur, dia kaget. Dia bilang, ini yang kasih bersih candi, maksudnya maaf, ya maksudnya pakai jilbab gitu. Ya lagi kasih bersih lumut begitu. Dia kaget. Dia bilang, kok bisa ya? Maksudnya orang agama lain itu malah rawat candi kita. Nah jadi dia merasa toleransi yang ada di Indonesia itu luar biasa. Sedangkan di tempat lain kan mungkin nggak ada yang seperti itu. Tetapi di Borobudur ya mereka lihat dengan mata kepala sendiri gitu. Jadi dia kaget, dia bilang, ini luar biasa katanya. Sampai satu hari minta ke Borobudur 3 kali dalam sehari. Pagi, habis makan siang, sore mau lihat lagi ya untuk berdoa aja. Padahal kalau bilang dia ini pegang kunci tempat paling suci umat Buddha, tapi kenapa dia mau 1 hari 3 kali ke Borobudur? Nah ini kan berarti ada sesuatu yang di dalam situ yang kemudian pengalaman spiritual ya. Yang kita mungkin belum dapatin di hati, tapi dia itu bisa dapat connect gitu. Nah ini yang kita rasa harus kita mungkin ceritakan ke teman-teman yang lain biar punya kebahagiaan yang datang ke sana. Jadi memang saya dengar dari organisasi Generasi Buddha Buddhis Indonesia ini dalam waktu dekat itu bekerja sama dengan Soka Gakkai dan Universitas Indonesia itu akan membuat seminar tentang Borobudur. Nah itu kalau dari ahli-ahli di Universitas Indonesia mungkin bagian arkeolog itu akan sangat menarik gitu. Saya dengar ya minggu-minggu depan itu akan diadakan ya. Dan ya kalau berkenan ya Bante adalah di situ. Ya nanti kalau Bante sempat Bante coba ikut mendengar aja. Karena memang bukan bagian Bante sebagai arkeolog di situ ya. Tapi memperkaya. Ya. Dan saya kira kita juga perlu mengucapkan terima kasih kepada PBB karena inisiatif PBB itulah Candi Borobudur itu dibuka dengan dana dari beberapa negara itu. Saya kira ya perlu juga kita mengucapkan syukur. Dan tadi cerita itu luar biasa. Mereka heran orang yang beragama lain ikut merawat candi. Itulah kekayaan negara Pancasila. Nah ini ya, jadi saya pikir istimewa lah doa Bante didengar Menteri
gubernur memberikan dukungan, umat Buddha bersatu mendorong terwujudnya ini. Saya kira ini satu hal yang baik. Ya. Terima kasih banyak Bante. Kalau Bante ada pesan kepada para pirsawan, untuk pesan-pesan Dhamma. Ya, jadi kalau dari Bante pribadi ya kami sebagai tokoh rohani ya kita meminta kita memohon lah, maksudnya umat Buddha biar bisa bersatu maju dan kita sama-sama maksudnya mensukseskan mendukung pemerintah dalam hal yang membuat Borobudur ini menjadi tempat ibadah umat Buddha. Nah sehingga juga kalau mungkin dari Bante ketika Anda nanti berkunjung ke Borobudur sebagai umat Buddha, kita menghormati itu sebagai tempat ibadah. Jadi pakailah pakaian yang sopan. Kemudian ketika kita datang di sana, kita bersikap yang baik, yang khusyuk, seperti kita datang ke tempat ibadah kita masing-masing. Jadi dengan cara ini kita menghormati objek yang kita bilang mandala, objek suci. Dan di situ orang-orang yang bukan Buddhis mereka juga akan lihat, oh kenapa orang datang pakai anjali atau menghormati tempat ini. Nah sehingga orang-orang yang bukan Buddhis ya mereka juga akan respect dengan tempat kita. Tetapi sebaliknya kalau kita sendiri Buddhis kemudian sampai di sana hanya selfie, hanya foto-foto, ketawa-ketawa, nah itu akan membuat orang yang agama lain juga tidak respect dengan tempat suci kita. Nah oleh karena itulah saran dari Bante, nah kita bisa melakukan hal yang seperti ini. Dan kemudian dari kami juga berusaha bahwa setiap uposatha ya Cecapgo kita akan mengadakan kebaktian di sana. Jadi ketika Bapak Ibu yang ada di daerah Jawa Tengah di hari Cecapgo bisa berkumpul sama-sama di pelataran Candi Borobudur untuk mengikuti puja bakti sesuai dengan alirannya masing-masing. Ya mungkin ini pesan Bante. Oh luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bante.